يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi. Pada pertemuan lampau kita telah membahas tentang syafaat dan kita melanjutkan pada pembahasan berikutnya bab ke-18 di halaman 67, yaitu bab firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada yang engkau inginkan, yang engkau sukai. Nabi SAW tidak dapat memberikan hidayah, itu hidayah taufik. Adapun hidayah pengajaran, hidayah ilmu, maka itu tugas Nabi untuk menyampaikan. Tetapi untuk mengubah kalbu manusia, maka Nabi tidak mampu, melainkan Allah Ta'ala yang maha mampu untuk itu. Di footnote disebutkan bab ini merupakan bukti kewajiban bertauhid kepada Allah. Karena apabila Nabi SAW sebagai makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling tinggi kedudukan di sisi Allah, Nabi saja tidak dapat memberi hidayah taufik atau mengubah hati siapa yang Nabi inginkan, tidak bisa. Maka tiada sesembahan yang berhak melainkan Allah, yang hanya Dia yang mampu memberi hidayah bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Jadi ini tentang firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah taufik ya kepada yang engkau suka. Di ayat Al-Qasas ayat 56 disebutkan firman Allah Azza wa Jalla, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kalian kasihi, yaitu tidak dapat memberi petunjuk hati, tidak dapat memberi petunjuk taufik. Adapun memberi petunjuk ilmu, maka Rasul mampu, karena Allah mampukan. Kita pun juga begitu, sebagai guru atau sebagai suami atau sebagai bapak, ayah, bisa memberikan hidayah petunjuk ilmu kepada murid, kepada anak, kepada istri. Tapi untuk mengubah hati murid, mengubah hati anak, mengubah hati istri, itu hanya Allah yang mampu. Hanya Allah yang mampu. Jadi engkau tidak dapat memberi petunjuk hidayah kepada orang yang engkau kasihi,
Tetapi walakinallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah memberi petunjuk taufik kepada yang Allah Ta'ala kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Allah Ta'ala yang mengetahui itu. Sehingga kita bertawakal pada Allah Ta'ala dalam berdakwah dan mengajar. Begitu juga ketika misal mengajari anak atau mengajari istri, ya, itu kita diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk memberi petunjuk ilmu, baik dengan kalimat atau dengan perbuatan atau dengan contoh dan teladan, itu bisa. Tetapi untuk hati anak atau hati istri berubah menjadi solehah atau soleh, maka itu cuma Allah yang mampu mengubahnya, gitu. Sehingga manusia itu jangan merasa berjasa dengan solehnya seseorang yang telah diajari. Ya, memang berjasa dari segi penyampaian ilmu, tapi tidak punya jasa dari segi pengubahan hati. Maka seorang guru, ustadz, dai, kiai, syekh dan seterusnya dari pembimbing ilmu agama, ketika Allah karuniakan murid yang banyak, kalau itu ajaran benar, maka itu merupakan keutamaan dari Allah. Allah yang mengubah orang-orang ini mau ikut sama dia. Begitu juga kalau misal kita punya istri yang salehah, yang nurut, yang mau kita kasih ilmu, kemudian nurut dan taat, maka itu kan dari Allah. Ya, kalau kita merasa karena saya orangnya apa, ngejab-jab kalau bahasa Sundanya, tegas. Karena saya berwibawa, karena saya pria, karena saya punya jabatan, karena saya punya uang, sehingga makanya istri saya tunduk. Tunduknya istri itu kan Allah Ta'ala yang buat, gitu. Anak pun begitu. Punya anak yang saleh, menjadi kebanggaan keluarga, diterima kuliah di suatu kampus yang ternama, atau berhasil menghafalkan juz sekian atau bahkan 30 juz. Semua ini kan dari Allah, gitu. Sehingga seorang kepala keluarga seperti kita alhamdulillah tidak merasa ujub dengan itu, bahwasanya ini semua memang dari Allah. Enggak mengatakan gue, saya. Ya akhi, ini antum dikasih sama Allah, seandainya Allah cabut kenikmatan ini, Allah ubah hati mereka menjadi hati yang jahat, itu Allah Maha mampu. Bisa jadi dunia itu terbalik kemudian, yang tadinya kita kira bahwasanya kenikmatan ini everlasting, ternyata kenikmatan ini dihentikan oleh Allah dengan ujubnya kita. Nauzubillah min dzalik. Innaka la tahdi man ahbabta. Rasulullah saja yang memiliki manzilah dan maqam yang tinggi di hadapan Allah, di sisi Allah, itu saja tidak bisa mengubah hati manusia. Tidak bisa mengubah hati manusia. Apalagi dengan kita yang jauh lebih tidak berkuasa dibandingkan Rasulullah yang merupakan kekasih Allah Azza wa Jalla. Maka bab ini sebenarnya peringatan bagi yang mungkin dirinya sedang merasa tinggi dengan bisa menghandle anak dan istrinya atau menghandle murid-muridnya. Namun bab ini juga sebagai motivasi dan tasliyah, hiburan bagi yang qadarullah mungkin istrinya ini sedang, ya mungkin maaf, membangkang, atau anaknya sedang durhaka. Ini bab ini menjadi hiburan buat dia sebenarnya. Kenapa begitu? Karena yang pertama, kalau kita merasa bisa menghandle istri dan anak dan murid-murid, kalau kita ujub terus melihat dalil ini, hadis atau bab ini, kita akan mengatakan, ya subhanallah, berarti ternyata hati itu dikuasai oleh Allah Azza wa Jalla, dan yang membuat istri dan anak kita baik, taat sama kita, ya bukan kita sebenarnya, Allah Azza wa Jalla. Kita hanya menyampaikan, kita hanya memerintah dan melarang. Kemudian kalau sebaliknya, qadarullah, Allah Ta'ala menguji kita dengan istri yang mungkin tidak nurut, anak yang na'udzubillah min dzalik durhaka, maka ada hiburan buat kita. Wahai manusia, wahai bapak, engkau hanya bertugas untuk menyampaikan dan mendidik, sementara qalbu itu ada pada kekuasaan Allah. Dan Allah yang membuat, Allah Ta'ala yang mentakdirkan ini semua. Dan mungkin durhakanya anak atau membangkangnya istri mungkin karena dosa kita. Kita nggak bisa mengubah kalbu mereka. Bahkan kendati pun kita misal sudah berupaya dengan sekerah tenaga, pikiran, perbuatan, ekonomi, dan semua telah kita penuhi, itu tidak menjamin kita bisa menundukkan hati istri atau anak. Betapa banyaknya kekayaan itu tidak melunakkan kalbu insan, melainkan justru memperkeras, membuat mereka semakin menuntut, dan taraf hidup yang semakin tinggi membuat manusia itu semakin meninggi.
Maka na'udzubillah min dzalik, kalau misalnya kemudian kita seorang bapak putus asa dengan durhakanya anak, pembangkangnya istri, ketahuilah bahwasanya kalbu mereka ada di tangan Allah. Kalbu mereka ada di tangan Allah, dan setiap dari ubun-ubun manusia ada di tangan Allah. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, nasiyati biyadik, ubun-ubun saya ada di tanganmu ya Allah. Yaitu semua kehidupan manusia diatur oleh Allah. Hati manusia diatur oleh Allah. Dan kalbu manusia berbolak-balik itu pengaturan sesuai dengan keinginan Allah Azza wa Jalla secara takdir kauni. Makanya ada doa yang diawali dengan ya muqallibal qulub. Wahai engkau zat yang membolak-balikan hati. Ketika kita sudah berupaya dengan sekerah tenaga, curahan segalanya dari pikiran, uang dan seterusnya, namun qadarullah, Allah belum takdirkan hidayah taufik untuk istri kita, maka sabar. Yang boleh jadi pada waktunya Allah Ta'ala akan berikan hidayah. Karena hidayah dari Allah Azza wa Jalla itu kerap kali tidak diprediksikan oleh manusia kapan datangnya. Begitu juga dengan anak. Ada kala anak durhaka sepanjang hidup ayahnya. Namun setelah ayahnya wafat, anak ini baru merasakan kehilangan bapaknya dan kehilangan penasehat yang selama ini tulus dan jujur menasehati anaknya. Dan setelah itu bertaubat anak itu. Banyak anak-anak yang bertaubat setelah kehilangan orang tuanya. Banyak. Ya ada juga sebaliknya malah, anak-anak yang makin begajulan setelah kehilangan, ada juga. Tapi kita nggak boleh putus asa. Jadi bab ini hiburan bagi orang yang sedang kesulitan dalam mengatasi problematika rumah tangga, terutama tentang hati orang tua, hati anak, hati istri. Ya begitu juga dengan hati orang tua. Boleh jadi kita memiliki orang tua yang mungkin masih non muslim, belum Allah gerakkan untuk masuk Islam. Boleh jadi kita memiliki orang tua yang menentang keagamaan versi kita, misalnya. Yang mana kita sesuai dengan dalil, namun orang tua ternyata menentangnya. Boleh jadi kita memiliki keluarga besar yang semuanya itu ya menyempitkan dan menyudutkan diri kita di tengah-tengah keluarga, sehingga kita terpojok karena kita dianggap beda oleh mereka. Inilah ketika Allah Ta'ala belum memberikan hidayah taufik. Maka hal-hal seperti ini sangat possible terjadi. Dan ketika ini terjadi, maka bab ini datang, dan ayat-ayat serta hadis berkaitan ini datang sebagai tasliyah dan hiburan untuk kita, bahwasanya kita tidak dibebani dengan perubahan hati manusia. Kita tidak dibebani dengan perubahan hati manusia. Seandainya hidup kita dibebani dengan perubahan hati manusia, maka kita sebenarnya terbebani dengan sesuatu yang tidak kita mampu. Betapa tersiksanya seseorang terbebani dengan sesuatu yang tidak dia mampu. Kita tidak mampu mengubah hati seseorang. Tidak mampu. Misal nih kajian kantor seperti ini, ikhwan. Ana nggak pernah menyuruh antum, ayo sit down, just listen, ayo dengerin, jangan pada keluar. Kalau misalnya ana suruh begitu, boleh jadi misalnya, oke, pada nggak keluar, tapi nggak semua ridho, nggak semua mau nyimak. Wong yang ridho dan rela duduk di majelis ana aja sebagainya tidur kok, ya kan? Nah itu nggak apa-apa, silahkan, ya. Mungkin karena pekerjaan berat dan tadi malam begadang padahal nggak ada bola dan seterusnya, mungkin alhamdulillah ada kajian, mumpung ada yang meninabubukan, akhirnya tidur. Tapi nggak apa-apa. Artinya antum memvolunteer diri antum untuk hadir di majelis ilmu tanpa paksaan dan tanpa ada pihak yang pengen mengubah hati antum, melainkan Allah takdirkan hati antum mau di sini, alhamdulillah. Dan teman-teman yang mungkin keluar, mungkin ada kebutuhan atau memang nggak mau, ya itu silahkan masing-masing. Tapi kita nggak bisa mengubah mereka, hatta walaupun misal ana bayar. Setiap dari antum yang mau, ya tolong jangan keluar setelah sholat zuhur karena ada kajian ana, dan insya Allah yang ngaji sama ana akan ana berikan baju koko dan sarung. Misal, ini emang contoh yang impossible forever, tapi nggak apa-apa. Misalnya itu terjadi, mungkin antum oke, stay di sini. Malah membludak, bahkan WhatsApp ke teman-temannya masih di atas, kemudian ada pembagian sarung sama ini, pada datang. Disitulah titik ana rugi bandar di situ. Nah kemudian antum pada di sini semua oke, tapi yang antum carikan bukan ilmunya sekarang. Perubahan hati ini yang antum cari materi ya. Gimana caranya supaya ustadznya diporotin, itu aja kan intinya gitu. Dan ternyata alhamdulillah banyak semua, bahkan berbondong-bondong gitu. Ya oke. Namun pekan depan ketika hari Kamis kemudian
mudah-mudahan ada iklan, ada pengumuman lagi bahwasanya siapa yang hadir majelis dapat materi apa lagi. Ternyata enggak. Karena enggak dapat lagi, akhirnya pada pulang semua, pergi semua. Syuf, lihat di sini. Berarti bahkan materi sekalipun tidak bisa, belum tentu bisa untuk mengubah keinginan seseorang. Melainkan itu Allah Azza wa Jalla yang membentuknya dan mengarahkannya. Bahkan terutama dalam masalah cinta dan benci. Dalam masalah cinta dan benci, memang cinta kadang dibaluti hawa nafsu, benci kadang dibaluti hawa nafsu. Kalau itu dibaluti hawa nafsu, berarti keberadaan dan pemeliharaan hawa nafsu ini manusia harus berikhtiar dan berusaha untuk melepasnya. Ini bedakan. Suka atau tidak seseorang ada dua macam, yaitu ada yang memang dibaluti hawa nafsu, ada yang murni dari dirinya. Dibaluti hawa nafsu ini ya karena apa? Atau cinta dan benci ini ada tiga macam, ada tiga macam. Pertama, yang murni suka atau tidak, gitu loh. Yang kedua, yang dibaluti hawa nafsu dan bisikan syaitan. Yang ketiga, yang dibaluti dengan sisi nilai ibadah dan mencari pahala dari Allah. Ada tiga macam, suka atau tidak ya. Kesukaan seseorang pada seseorang atau tidak, yang pertama murni karena memang ya suka aja karena manusiawi. Yang seperti ini tidak ada nilai ibadah, tidak ada nilai dosa jika itu memang bukan hal yang berdosa ya. Seperti antum menyukai pemandangan, ya wajar menyukai pemandangan yang mubah seperti pohon-pohon, gunung, lukisan alam dan seterusnya. Oke, mubah. Atau antum membenci sesuatu yang kelihatan kotor seperti kamar mandi yang jorok misalnya, itu wajar, itu manusiawi, nggak ada nilai pahala, nggak ada nilai dosa. Yang kedua, suka atau tidaknya antum itu karena ada balutan hawa nafsu dan bisikan syaitan. Misal menyukai teman kantor misalnya, ya lawan jenis tentunya. Misal menyukai teman kantor lawan jenis, ya. Kenapa antum suka dia? Mungkin ada sifat natural sebagai laki-laki ya antum. Ya namanya orang yang setiap hari keluar rumah, kemudian sering melihat pemandangan kota dan ya banyak perempuan, kemudian ternyata ada yang kelihatan lebih hijau daripada rumput antum. Maka di sini kemudian ada sisi manusiawi antum menyukainya. Ini sisi wajar. Namun karena ini adalah hal yang berpotensi haram, maka dibaluti dengan balutan syaitan membisikannya. Nah, di sini ada nilai dosa. Ada nilai dosa. Dari sisi apa? Dari sisi basic ya, dari sisi balutan ini. Maka enyahkanlah balutan bisikan syaitan itu sehingga rasa suka itu yang tadinya natural manusiawi menjadi redup insyaallah. Itu yang kedua. Yang ketiga, suka akan sesuatu tidaknya disebabkan apa? Disebabkan ada bimbingan ilmu dan juga nyari pahala. Seperti suka dengan majelis ilmu. Umumnya manusia tahu bahwasanya majelis ilmu itu baik. Seperti ini misalnya baik. Namun antum ada sisi karena majelis ilmu itu adalah taman surga, karena saya pengen nyari pahala, maka rasa suka yang sifatnya natural dibarengi atau dibaluti dengan nilai ibadah dan pahala ini, maka ini makin besar pahalanya. Nah begitu ya. Taib. Jadi masalah suka atau tidaknya seorang dengan hatinya ya, itu awalnya emang dari Allah Azza wa Jalla. Namun bisa pula dibaluti dan dibarengi dengan ada hawa nafsu atau dengan nilai ibadah. Maka ini beda-beda. Kemudian Allah Ta'ala memberi petunjuk pada yang Allah kehendaki, dan Allah mengetahui orang-orang yang muhtadin. Orang muhtadin itu orang yang mau menerima petunjuk. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, di sini kan ayat ini berkaitan dengan kisah Abu Thalib yang akan meninggal sebagaimana disebutkan di kitab ini. Kita lihat diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Musayyab, yaitu Sa'id bin Al-Musayyab, bahwa bapaknya bercerita, tatkala Abu Thalib akan meninggal, datanglah Rasulullah SAW kepadanya. Ini Abu Thalib berarti pamannya Nabi SAW ya. Datang Rasulullah kepadanya, dan saat itu ada dua orang kafir musyrik di sampingnya, yaitu Abdullah bin Abu Umayyah dan Abu Jahal berada di sampingnya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Thalib, "Ya am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah." Katakanlah la ilaha illallah.
kalimatan uhajju laka biha indallah, suatu kalimat yang dengannya aku dapat membelamu di hadapan Allah. Jadi seruan Nabi SAW kepadanya, katakanlah la ilaha illallah. Dan orang-orang musyrik Arab ketika itu, mereka tahu persis makna dari la ilaha illallah, yaitu berarti jangan menyembah selain Allah. Berarti patung, berlepaslah diri dari penyembahan terhadap patung. Ya, karena itu adalah paganisme, penyembahan patung, paganisme itu musyrik. Taib. Namun disambut oleh Abdullah bin Abu Umayyah dan Abu Jahal. Ya, udah bisa, udah tolong dicasin bisa. Namun disambut oleh dua orang musyrik ini, syukran. Abdullah bin Abu Umayyah dan Abu Jahal disambut oleh keduanya. Ya, dengan mengatakan kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, apakah kamu membenci agama Abdul Muttalib? Abdul Muttalib itu nenek moyang, bapaknya Abu Talib. Ya, lalu Nabi mengulangi lagi sabdanya, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang akan aku jadikan sebagai pembelaanmu di hadapan Allah. Akan tetapi mereka berdua itu orang musyrik ini mengulang-ulang kata-kata tadi. Ya Abu Talib, atarghabuna an dini Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, apakah engkau membenci agama Abdul Muttalib? Maka akhir kata yang diucapkan Abu Talib bahwa dia masih tetap pada agama Abdul Muttalib, yaitu agama syirik, dan enggan mengucapkan la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. Kesian ini, ya. Jadi wafat dalam keadaan kufur kepada Allah, musyrik. Kemudian Nabi SAW ya enggak tega, lalu setelah wafatnya bersabda, la astaghfirunna laka ma lam unha anka. Sungguh aku akan mintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Lalu Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya setelah Nabi berazam pengen beristighfar dan mintakan ampun untuk Abu Talib, maka Allah turunkan firman-Nya sebagai nasihat dan teguran untuk Nabi SAW di surat At-Taubah 113. Ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba. Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Jadi ini setelah meninggalnya orang musyrik itu enggak boleh kita mintakan taubat padanya. Dan ketika masih hidup pun kalau dia musyrik atau kafir enggak boleh kita istighfar buat dia. Tapi kalau kita mintakan hidayah boleh. Ya begitu. Taib. Dan mengenai Abu Talib, afan tadi At-Taubah itu bukan setelah itu turunnya. At-Taubah turun di periode Madinah. Ya, ini periode Mekah. Yang turun setelah perkataan Nabi SAW itu, in la astaghfiruna laka ma lam unha anka, sungguh aku akan memintakan ampun untuk Muslim aku tidak dilarang. Itu yang turun setelah itu ayat Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu wahai Nabi Muhammad tidak akan dapat memberikan taufik kepada orang yang kamu kasihi sendiri, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Lihat di sini kalau kita melihat ke faedah dan kandungan bab ini, kita akan mendapatkan banyak manfaat di sini. Pertama, tafsir ayat, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Begitu pula kita. Kalau Nabi Muhammad yang Masya Allah, yang sebagai kekasih Nabi aja tidak punya kuasa untuk mengubah hati seseorang dari yang tidak suka menjadi suka, ya dari yang kafir menjadi muslim, maka apalah lagi kita. Tetapi kita boleh berikhtiar untuk membuat hati orang berubah menjadi lebih baik. Boleh, bahkan itu suatu kebaikan. Masuk dalam seperti idkhalus surur ala qalbil mu'min, memasukkan atau menyisipkan kebahagiaan ke hati seorang mukmin atau lain-lainnya. Ada ikhtiar, pengen gitu supaya orang ini berubah kalbunya, tetapi enggak boleh kita merasa bahwasanya sayalah yang mengubah dia, sayalah yang mengubah hatinya dari yang kufur menjadi Islam. Enggak. Melainkan itu Allah murni, Allah Ta'ala yang menghendakinya, yang melakukannya. Kemudian ada kalanya di antara, masih di nomor pertama, ibrah darinya adalah ada kalanya antara sayang dengan keinginan sesuai, antara sayang pada seseorang dengan sesuai dengan keinginan kita itu hal yang berbeda dan bisa berseberangan. Kita sayang sama orang itu satu poin, kemudian kita ingin orang yang kita sayang itu begini, itu poin lainnya yang kadang-kadang itu berseberangan. Kita sayang sama dia, true, oke, tapi dia ternyata tidak sesuai dengan yang kita inginkan.
itu kerap terjadi di kehidupan ini sebagai ujian bagi kalbu kita, apakah tetap bersabar atau kita mempertanyakan dan menggugat Allah Azza wa Jalla. Ya teman-teman sekalian, ikhwan, dalam kehidupan ini mungkin setiap hari kita rasakan itu. Orang yang kita cintai ada beberapa poin dan hal yang tidak kita sukai darinya dari segi agama. Yang itu sangat mungkin terjadi, baik orang tua, baik istri, baik anak, baik teman kerja atau sahabat atau teman-teman di grup WhatsApp misalnya. Kita cinta sama mereka, tetapi ada banyak sekali pelanggaran yang mereka lakukan. Bukan berarti kita nggak pernah melanggar, bukan. Tetapi kita ingin mereka itu dapat hidayah gitu loh. Cuman kok nggak, ya gimana? Antara sayang dengan dapat hidayah itu beda hal. Ya, kita pengen orang tua kita misalnya, mohon maaf, mungkin ada yang belum sholat orang tuanya atau nggak sholat. Kita pengen orang tua kita sholat, kita sayang sama orang tua kita misal, tapi mereka nggak mau sholat. Kita pengen itu, kita ajak sholat, yuk, ya nggak mau. Jadi hati kita kadang-kadang ada dua hal bertabrakan. Ketahuilah ya teman-teman sekalian, kadang dua kondisi bertabrakan ini bukan berarti Allah membenci kita. Allah menguji. Allah menguji. Segala ketersangkutan yang ada di hati kita sebetulnya adalah suatu modal untuk kita tergerak meminta dan tawakal dan mendekatkan diri pada Allah. Ya, segala ketersangkutan ada yang nyangkut di hati kita. Ada yang nyangkut di hati kita. Itu adalah suatu modal agar kita semakin dekat sama Allah, tawakal sama Allah, berharap sama Allah. Itu. Jadi jangan kira bahwasanya kalau ada yang nyangkut di hati, ya saya suka, saya sayang sama anak saya, tapi kayak gini anak saya. Itu jangan kira bahwasanya berarti itu azab dari Allah selamanya, enggak. Itu adalah modal supaya kita itu semakin dekat sama Allah. Coba kalau hidup kita itu semua sesuai keinginan kita, itu enggak ada di dunia ini seperti itu, enggak ada. Hidup satu hari aja segala hal itu settled buat hati kita, enggak ada. Ada aja muskilah, ada aja masalah, ada aja enggak. Antum jalan aja naik motor, pasti ada aja lampu merah. Enggak bakal antum jalan motor enggak pernah macet, enggak pernah dihalangin orang, enggak ada lampu merah, selalu hijau buat antum. Coba pernah enggak antum kayak gitu? Enggak pernah. Kecuali mungkin hari raya Id di tahun 90 dulu. Ya, udah kosong tuh Jakarta. Sekarang enggak ada. Antum pulang nanti sore, ada doain insyaallah macet. Ya. Cuman enggak semacet biasanya. Ini masih ringan kan? Tapi coba ada aja yang ngalangin. Antum naik busway, ada aja naik Transjakarta, ada aja motor di depan nyalip atau gimana, ketahan, macet, lampu merah, terus pergantian antara shelter orang lalu masuk dan keluar, ada aja lama lagi dan seterusnya. Ada, itu dunia seperti itu. Sesuatu yang nyangkut tuh selalu ada. Bahkan semakin kita itu memiliki, maka semakin ada yang nyangkut di hati kita. Yaitu ada aja sesuatu yang nyangkut tuh kayak nanggung gitu loh, kayak kok nggak sesuai sih keadaannya dengan ini gitu loh. Semakin kita berpunya, semakin ada masalah dan ada yang nyangkut dari dunia ini. Tapi itu kalau kita timbang, kalau kita nilai dari segi nilai ibadah, itu modal supaya kita tuh merasa dunia ini betapa jeleknya dan betapa banyak yang tidak settle dengan hati kita sehingga kita dekat sama Allah Azza wa Jalla. Nabi Muhammad SAW itu kekasih Allah, namun banyak hal yang nyangkut di hatinya. Gimana gak nyangkut? Bapak ibunya aja beliau katakan finnar, di neraka. Kemudian Abu Thalib, orang yang membackup dakwahnya dan paling dekat pada dirinya, paling sayang sama dia ketika beliau SAW ketika masih hidup, itu masih aja musyrik, belum masuk Islam dan wafat dalam keadaan musyrik. Itu kan nyangkut di hati Nabi SAW. Padahal beliau kekasihnya Allah loh. Itu yang Nabi SAW. Lah kita ya wajar lebih-lebih lagi harusnya banyak yang nyangkut gitu loh. Yang mana kita kekasih Allah juga bukan, walaupun kita berharap ridha Allah, kemudian juga kita banyak dosa juga. Maka hal-hal yang nyangkut di kehidupan kita itu wajar ada setiap hari. Tapi jangan jadikan yang nyangkut itu sebagai modal yang membuat kita jauh dari Allah. Malah justru harusnya semakin dekat sama Allah, semakin tawakal sama Allah, semakin merasa Allah sayang sama saya dengan ketersangkutan ini. Begitu, sehingga kalau misalnya kita doa, segala permasalahan ini kita tuturkan ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang mana itu akan membuat kita, alhamdulillah ternyata problem-problem ini adalah rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Seandainya hidupnya flat gitu aja, enak, nyaman, apa-apa tuh semua tuh Allah kasih aja gitu, itu malah biasa istidraj.
Yang mana suatu saat ketika Allah Ta'ala putuskan semua nikmat itu, yang tersisa buat kita hanyalah pertanggungjawaban yang berat. Ya begitu. Kemudian yang kedua, tafsir ayat yang maknanya tidaklah sepatutnya bagi Nabi serta orang-orang beriman untuk beristighfar bagi orang-orang musyrik. Ini ada faedah. Di footnote disebutkan haram hukumnya memintakan ampun bagi orang-orang musyrik, baik yang masih hidup atau yang sudah mati. Apalagi yang sudah mati, ya. Karena udah final khalas, dia mati dalam kekufuran, di atas kekufuran. Maka enggak ada istighfar buat dia. Kemudian yang masih hidup nggak boleh beristighfar. Karena apa? Karena selama dia masih hidup dan masih musyrik atau kafir, itu tidak akan Allah ampuni. Sampai dia taubat dan masuk Islam, baru Allah Ta'ala ampuni. Dan boleh kalau dia bertaubat dari kekufurannya, kemudian dia apa? Dia masuk Islam, dan kita doakan supaya Allah ampuni segala dosanya, itu boleh. Adapun kalau orang muslim, fasik, fajir, sejelek apapun, selama dia muslim, kalau kita istighfar buat dia, maka boleh. Orang muslim kita istighfar buat dia, maka boleh. Walaupun fasiknya sefasik pun, selama belum keluar dari Islam. Selama belum keluar dari Islam. Dan orang yang kafir, walaupun sesoleh apapun dia, sebaik apapun dia, sesedekah apapun dia, kita nggak boleh beristighfar untuknya. Tapi meminta kepada Allah supaya diberi hidayah untuknya, itu boleh, bahkan baik, ya boleh. Taib. Dan haram pula berwala, yaitu mencintai, memihak dan membela kepada orang-orang kafir ini atau musyrik. Ini yang terjadi belakangan ini, ya, sampai ketika kita masih disakiti dengan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang itu adalah musuh Allah, musuh kaum muslimin. Namun ada beberapa individu dari golongan kita yang kemudian malah justru mereka berwala, mereka bercengkrama dengan orang-orang Yahudi, bahkan presiden dari salah satu negara Yahudi. Dan ini gimana wala dan bara kacau ini. Ini menyakiti jantung kaum muslimin dan seluruh dari kaum muslimin. Bagi yang memiliki kecemburuan dalam beragama, ini sesuatu yang fatal. Ya, beginilah keadaan dari kaum muslimin sekarang. Ya, tapi begitulah hati cuma. Begitulah hati. Kalau kiblatnya ke dunia, Allah Ta'ala yang beri hidayah, maka lebih pro pada dan lebih wala kepada orang-orang yang justru menentang Islam. Tapi giliran orang yang pro dengan Islam ditentang oleh mereka ini. Kajian dibubarin, dakwah yang menuju tauhid disumbat. Namun giliran acara dangdutan atau misalnya acara khurafat atau misalnya hal-hal yang sifatnya syirik misalnya, itu malah dilestarikan. Yang seperti ini, ya, malah kebalik. Kata Allah Azza wa Jalla, "Afama yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim." Apakah orang yang berjalan di atas mukanya, yaitu kebalik kaki di kepala, kepala di kaki, jalannya kayak gitu tuh, ya, itu apakah sama derajatnya dengan orang yang berjalan di atas jalan yang lurus? Tentu beda. Kita lihat orang yang ternyata nggak ngerasa kalau dirinya tuh ala dhalal, yaitu di atas kesesatan, merasa apa yang dilakukan tuh bagus padahal sesat, itu nggak bakal taubat. Kenapa? Karena bagaimana dia bisa taubat kalau dia masih menganggapnya kebaikan, padahal itu sesat. Ya, orang baru mau taubat ketika apa? Ketika dia menganggap itu adalah kesesatan atau kejelekan, baru dia mau rujuk dan taubat. Sekarang kalau antum lihat di warung-warung misal, ada perjudian yang sebenarnya orang menganggap ini bukan perjudian, tapi ini perjudian sifatnya mungkin mikro, tapi banyak di warung-warung. Ya, seperti apa? Seperti ada tempelan gini, kemudian ada nomor 1 sampai 100. Kalau nyabut ini dapat berapa, nyabut ini nanti kosong nyabut. Setiap cabutan harganya misal 5.000. Ya. Nanti kan ada iming-imingnya apa, misalnya mainan, mungkin apa, Anda juga lupa karena emang nggak pernah main gini, cuman sering lihat di warung. Iming-iming apa, misalnya petasan kadang-kadang atau apa gitu kan. Wah, pengen dapat ini, pengen dapat itu, akhirnya cabut 4 ya. 4 bayar 20.000. 4, ini kan untung-untungan, ini qimar, ini judi, ini perjudian. Nah, kalau kita bilang, Pak, ke tukang warungnya atau ke orang yang beli, ini haram, ini perjudian. Enggak lah, perjudian tuh gak kayak ini. Perjudian tuh kayak yang preman tuh lakuin tuh, pakai uang nyawer dan seterusnya. Itu untuk perjudian tuh. Ini masa ini perjudian ngawur aja. Nggak bakal taubat ini orang. Kenapa? Karena merasa bahwa saya ini bukan perjudian. Jadi orang nggak bakal taubat selama dia menganggap perbuatannya itu tidak salah, gitu loh. Orang baru bisa taubat, baru mungkin taubat kalau dia merasa dirinya salah. Kalau nggak merasa salah, gimana mau taubat? Sekarang Abu Thalib nggak mau taubat, padahal ngerti bahwasanya
agama Nabi Muhammad SAW itu yang benar. Itu pernah jadi dendang syair loh oleh Abu Thalib, mengakui sendiri akan benarnya agama Nabi Muhammad SAW. Tapi dengan itu Abu Thalib itu tidak tidak rujuk, karena merasa masih ada kebenaran atau nggak enakan sama siapa? Sama teman-temannya itu, Abu Abdullah bin Umayyah dan juga Abu Jahal. Taib. Jadi kita tidak memintakan ampunan pada orang-orang musyrik sampai dia masuk Islam. Yang ketiga, masalah penting sekali, yaitu tafsir sabda Nabi SAW, "Qul," katakanlah la ilaha illallah. Berbeda dengan yang dipahami oleh orang yang mengaku berilmu. Tafsirnya begini: diyakini la ilaha illallah itu dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan apa yang menjadi konsekuensinya. Jadi bukan cuman ngomong doang. Jadi bukan cuman di hati doang. Kalau di hati doang mungkin Abu Thalib itu mengakuinya, tetapi yang terpenting, lebih penting dari itu, yaitu apa? Di lisan. Dan setelah mengucapkan di lisan, lihat konsekuensinya setelah itu, apakah tercantum di anggota tubuh. Ya, sekarang orang mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi dia minta sama kuburan wali. Ini kan walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah di kuburan wali, tapi sembari dia minta sama wali itu, maka ini bertentangan, kontradiktif sekali. Dia mengatakan tiada berhak disembah selain Allah, namun sekaligus dia juga menyembah selain Allah. Ini kontras, nggak bisa, batal la ilaha illallahnya, batal. Karena di antara bentuk penyembahan adalah meminta kepada yang gaib. Maka meminta kepada yang gaib selain Allah berarti menyembah kepada selain Allah. Kalau meminta kepada yang gaib yaitu Allah Azza wa Jalla, maka ini menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti ini. Maka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, walaupun dia di kuburan wali, yang kemudian dia serta-merta hatinya itu mendekatkan hatinya kepada wali ini supaya dijawab, dikabulkan doa-doanya, atau supaya lebih mustajab doa-doanya, atau mungkin wali ini punya kedekatan sama Allah sehingga menyampaikan kepada Allah, maka ini kesyirikan. Ini gimana? Kenapa harus menyembah itu? Kenapa enggak sekali ke malaikat Raqib Atid yang pernah kita sebut? Malaikat pencatat amal, kan dekat sama kita setiap saat, bahkan enggak perlu ke kuburan wali, sekarang aja tuh bisa ada. Tapi itu syirik. Kenapa syirik? Karena meminta kepada yang gaib selain Allah Azza wa Jalla. Maka ini kontradiktif. Antum mengucapkan kalimat syahadat tadi pas tasyahud asyhadu alla ilaha illallah, tapi kemudian antum minta sama malaikat Raqib Atid yang gaib bagi antum, maka ini syirik. Bertentangan, kontradiktif. Maka jangan sampai kita mengucapkan la ilaha illallah namun lisan kita mendustakannya, tangan kita mendustakannya, kaki kita mendustakannya dengan melakukan amal-amal yang justru menihilkan lafaz la ilaha illallah itu sendiri. Ya, ini kayaknya udah jam 1. Iya. Ya, jam 1. Dan Anda sejak awal kajian mendengar ada di antara antum yang mendengkur, jadi Masya Allah, ini menunjukkan Anda berhasil untuk membuat antum tidur satu kajian. Gak apa-apa, itu bagus ya. Tak asal jangan semuanya. Ya, insya Allah kita lanjut pada 2 pekan lagi, dan pekan depan kita belajar kajian fikih insya Allah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.